Hai Sobat YouTube, ayo yang ingin bertanya lagi soal bagaimana cara mengembangkan channel YouTube agar cepat jumlah subscribernya dan jam tayangnya ya. Sebelumnya saya bahas konten tanpa wajah dan ini mendapatkan respon luar biasa. Masih banyak YouTuber kita yang tidak paham kalau konten-konten itu tidak harus menampilkan wajah. Jadi tergantung dari kalian mau menggarap channel seperti apa, mau fokus di wilayah apa. Ini yang penting sebenarnya yang harus kalian tentukan sebelum kalian membuat channel YouTube. Namun ada beberapa pertanyaan yang menarik yang perlu saya bahas kembali sobat. Kenapa? Karena ini terkait mengganti ide konten di channel kalian. Ini berkenaan sebenarnya dengan konten-konten tanpa wajah. Jadi mereka di tengah perjalanan mengelola channelnya ingin ganti tema lah, ingin jadi kontennya dirubah lah. Nah ini ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan itu sudah masuk di kolom komentar di video saya. Nah kali ini saya akan bahas. Sebelum kita merubah kontennya sobat, ide kontennya atau tema dari channel kita, ada baiknya kalian mereview dulu, mereview channel kalian. Kalian kan punya channel sekarang ya, punya channel YouTube, mau diubah itu kenapa? Ini harus dipikir dulu. Apa karena gak ada yang nonton? Atau karena kehabisan ide konten? Itu harus dipastikan dulu sobat. Kalau kehabisan ide konten, saya sudah bahas, tidak perlu ganti tema konten. Bagaimana cara ide ini tetap ada dan bisa kalian update terus di video kalian. Kalau soal nggak ada yang nonton, ini harus direview lagi. Ayo kita ulas ya. Dari yang pertama, kalau memang kalian itu karena ide kontennya habis, mau merubah tema konten di channel kalian, nah yang harus dilakukan gini. Saya bahas di sebelumnya ya. Nggak ada yang namanya YouTuber itu kehilangan ide konten. Artinya kontennya habis, tidak ada yang mau dibahas lagi. Sebenarnya sudah saya bahas di sebelumnya. Silahkan tonton sobat. Nggak ada ceritanya YouTuber itu kehabisan ide konten ya. Jadi tetap pasti ada. Caranya bocorannya sudah saya bahas. Ya, salah satunya main intip sobat. Main intip satu sama lain pura-pura tidak kenal. Iya. Oke, itu. Kalau mau ganti ide konten karena memang tidak ada penontonnya, ini yang sering banyak terjadi. Nah, sebelum mengganti ide konten, saya sarankan gini loh sobat. Kalian kan sudah punya channel, sudah ada videonya di channel kalian. Kalian lihat dulu, itu apakah konten di channel kalian itu, video-video yang sudah dipublis itu, apa benar-benar tidak ada penontonnya? Misalnya sekarang ada 10 konten di channel kalian. Dari 10 konten itu, coba lihat sobat. Coba lihat konten mana yang paling banyak ditonton. Lihat grafiknya, lihat analitiknya. Kalau ada dari 10 konten yang itu banyak yang nonton daripada video yang lainnya, maka coba fokus di situ dulu sobat. Fokus di konten yang banyak nonton itu. Saya sebenarnya tidak langsung menyarankan kalian ganti topik ya, ganti tema di konten kalian. Coba seperti itu dulu sobat. Kalau yang kedua kasusnya, misalnya ternyata memang hampir dari 10 video itu tidak ada yang nonton, hanya sedikit lah. Artinya dari upload sampai 1 minggu misalnya hanya 3 orang yang nonton. Dari semua video rata-rata seperti itu, maka memang di situ yang harus dipikirkan kalian itu bukan hanya soal ide, tapi proses penyajian di konten kalian harus diperhatikan. Jadi lebih dipelajari dulu, bukan hanya soal temanya. Karena semua tema di YouTube itu, semua ide konten itu pasti ada peminatnya, ada basis penontonnya. Kalau memang tidak ada yang nonton, coba dilihat dulu kualitas videonya, kualitas kontennya, apakah itu tidak membosankan kepada penonton, atau cara upload kontennya sudah benar atau tidak. Itu coba lihat dulu sebelum ganti ya. Sebenarnya ini keputusan ada di kalian semuanya, mau ganti atau tidak ada di kalian. Cuma saya berani menyarankan kalau sudah membuat channel, jangan di tengah jalan itu merubah tema konten atau sampai ada yang merubah nama channelnya. Itu sering terjadi.
bahkan sampai sering diubah-ubah nama channelnya. Itu berpengaruh sobat, satu kepada algoritma YouTube-nya sendiri yang akan bingung nanti, ini mau kemana nih channel ini, kok namanya ganti lagi. Yang kedua, ketika kalian punya subscriber dan nama channel kalian berubah, tema konten kalian berubah, secara otomatis ada plus minusnya. Oke, kalian berpikir dengan tema atau konten baru atau dengan nama channel kalian yang baru akan memperbanyak subscriber, tapi resikonya subscriber yang sudah ada di channel kalian bisa lari, bisa unsubscribe, tidak subscribe lagi di channel kalian. Itu ya yang perlu diperhatikan. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kalian biar tidak terlanjur sering mengubah tema konten, nama channel. Apa yang harus dilakukan? Satu sobat, bagi kalian yang sudah punya channel atau masih mau memulai di dunia YouTube, sebelum membuat nama channel kalian, kalian tentukan dulu mau buat konten dengan tema apa. Ya, tentukan dulu. Biar ini penyakitnya nggak berulang-ulang ya. Penyakitnya nanti di tengah jalan mau diubah lagi. Satu, tentukan dulu tema konten kalian apa sebelum membuat nama channel. Yang kedua, setelah tema konten kalian sudah dirumuskan, misalnya tentang topik A, maka ini akan menentukan nama channel. Nah, nama channel ini bisa kalian satu riset dulu, cari di YouTube ya. Misalnya namanya apalah, itu coba ketik di kotak pencarian, ada banyak nggak? Kalau banyak itu satu keuntungannya cepat dikenal, tetapi kompetisinya itu tinggi sobat. Ya, kalau nama-nama channel yang sudah ada di YouTube dan agak-agak mirip, memang itu berpengaruh akan cepat terkenal kalian. Tapi kompetisinya kalian tidak mudah bisa mengungguli karena sudah ada channel yang lebih familiar sebelumnya. Saran saya lebih baik kalian buat nama channel yang tidak mirip dengan yang lainnya. Justru fokus di kontennya saja nanti. Namanya akan ikut dari tema kontennya. Itu ya sobat. Jadi jangan nanti di tengah perjalanan diubah lagi. Di dua modal ini ya sobat. Satu, tentukan tema kontennya itu secara umum apa yang akan kalian garap. Yang kedua, baru menentukan nama channelnya. Ini yang sering kebalik para YouTuber, membuat nama channel dulu tetapi tidak tahu mau fokus kemana isi dari channel itu. Makanya kadang tidak sinkron nama channelnya dengan isi dari kontennya. Sebenarnya itu pilihan dari kalian, tetapi karena kalian tidak merencanakan dengan baik, maka itu sering terjadi kan. Banyak kok yang tanya, kalau saya mengubah ide konten atau tema berpengaruh nggak? Ya pasti semuanya ada plus minusnya. Saya sudah bahas sobat itu. Soal itu saya sudah bahas positifnya apa, negatifnya apa. Itu ya, rencanakan dulu sobat. Jangan hanya berpikir kalian jumlah subscriber dan jam tayang. Tetapi sebelum memulai ya di dunia YouTube, tentukan konten apa, baru berpikir nama channel. Setelah itu go aja sobat. Buat secara kontinu dan buat konten-konten yang bagus di channel kalian, pasti itu akan mendatangkan subscriber yang alami dan jam tayang yang juga bagus ke channel kalian. Oke sobat, seperti itu di pertemuan kali ini dengan kalian semuanya para subscriber saya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat menjadi seorang YouTuber dan sampai jumpa di kesuksesan menjadi seorang YouTuber. Salam.